Makanya ciri khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh mengkafirkan orang lain, karena dengan itu berarti Anda memutuskan hubungan Allah dan hambanya. Gak boleh, anak saja gak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Gak boleh kamu menjual pedet atau anak sapi terpisah dari indukannya yang masih menyusu. Apalagi ini at-tafriq bainal abdi wa rabbi. Kebutuhan dasar seorang manusia adalah berhubungan dengan Tuhannya. Lalu orang ini kita putus hubungannya dengan apa? Tuhan. Dan begitu seterusnya. Sehingga tadi Nabi, meskipun yang menyakiti Nabi ini orang-orang kafir yang sangat biadab, ketika mau dihabisi sama malaikatul jibal, itu Nabi masih ngendikan bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi ini yang sedang kafir saja Nabi tidak berhenti berpeng. Saya sering ketemu bapak-bapak itu cerita ke saya, Gus dulu itu tidak puasa gara-gara anaknya ikut program Iqra atau Qiraati atau yang bu'ala, pokoknya ikut TPA. Itu anaknya puasa masih kecil, karena masih kecil puasa itu digendong. Lama-lama bapaknya ini malu, anakku itu poso, akhirnya ikut poso. Kalau wisuda khataman Quran itu banyak bapak-bapak itu nangis. Kalau ditanya itu ya lucu. Beliau-beliau ini kadang tidak bisa baca Quran, anaknya bisa hafid. Wisuda kampus juga sama. Kadang bapaknya nyuruh saya wis pacaane gak parlentes, kowe tok duwe iso. Anaknya kadang kumplot. Coba kalau kita melihat orang awam langsung tidak berpengharapan, maka generasi berikutnya akan hilang. Karena kita memutus apa? Makanya agama ini bagi siapa? Liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir. Agama ini bagi siapa yang selalu punya. Indonesia pernah gak merdeka, pernah ada gestok, pernah ada apa saja, dan sekarang baik-baik saja. Sekarang juga ada masalah pandemi, masalah apa, tapi kita selalu berharap akan baik-baik saja, karena agama ini liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir. Kemudian berikutnya saya akan terangkan metode dakwah, metode mengelola ilmu supaya lebih baik, lebih manfaat. Ini saya menyitir ini, mohon dibuka halaman tentang apa metode. Tentang Sayyidina Umar diprotes sama beberapa sahabat karena beliau cara mimpin itu keras sekali. Kalau Abu Bakar lembut sekali. Jadi sama-sama dua pemimpin besar dalam Islam. Yang Umar itu keras sekali, yang siapa? Abu Bakar lunak sekali. Halaman 25. Ya ini saya baca halaman 25. Jadi kan Rasulullah SAW kita tahu ketika intaqala ila rafiqil a'la, ketika pindah ke alam itu. Karena tentang Nabi itu gini Pak Rektor, jangan sampai kita yang NU atau yang Ahlussunnah wal Jamaah itu menamai Nabi itu meninggal. Jadi memang kalau ulama itu aturannya agak jelimet. Pernah ada Imam Malik ketemu orang, ila aina anta, kamu kemana? Zurtu kubron Nabi, saya mau ke kuburannya Nabi. Itu dineng sama Imam Malik, orang itu gak ditanya. La taqul kubron Nabi, wakul zurtun Nabi. Makanya orang Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun kalau ditanya, kamu kalau haji mau kemana saja? Ziarah Kanjeng Nabi. Gak ada yang keterucut bilang ziarah kuburannya. Fa'inan Nabiya hayyun, karena menurut keyakinan kita Nabi itu masih hidup, hanya intikal pindah ke alam barzah. Sehingga orang Indonesia itu luar biasa. Orang paling awam pun kalau ditanya, kamu mau kemana setelah ibadah haji selesai? Mau ziarah Nabi. Gak ada yang menambahi kata kuburan. Itu sudah jadi kultur, sehingga mereka melafadzkan meskipun tidak paham ya ngomongnya gitu. Kenapa umrah? Sampai ziarah Kanjeng Nabi. Di brosur juga gitu, ziarah ke Nabi, bukan ke makamnya. Jadi itu kultur kita sampai seperti itu. Ya kita tahu Abu Bakar mengganti Nabi. Abu Bakar itu al-layyin, dia halus sekali. Resiko halus adalah ketika melihat kemungkaran juga tidak berontak. Dan itu masalah, karena ciri utama agama Islam itu nahi mungkar. Sehingga Abu Bakar justru merasa yang mengganti beliau itu harus figur yang mewakili nahi mungkar, karena beliau
merasa mewakili amar ma'ruf. Sehingga sahabat tuh kaget sekali ketika ditanya siapa yang menggantikan engkau. Beliau menjawab Umar. Dua figur yang berbeda, perasaannya orang tuh nggak akan terlintas Abu Bakar kok memikirkan bahwa penggantinya itu adalah Umar, karena ini dua figur yang sangat kontras. Yang satu sangat lunak, yang satu sangat keras. Tapi kenapa akhirnya Abu Bakar itu minta diganti Umar? Kalau kita hidup di Jogja, di Solo, di kultur yang halus, mungkin seneng sama figur kayak Abu Bakar. Tapi misalnya Anda hidup di Kolombia, misalnya di daerah narkoba, di daerah-daerah yang keras, Anda akan butuh kayak Sayyidina Umar. Makanya dalam tarikh itu unik. Nabi pertama kali jadi Nabi dan yang Islam sudah ada beberapa, di antara yang sudah Islam itu Abu Bakar. Tapi Islam itu diteror oleh orang-orang kafir. Kalau mengaku Islam dijotosi, mengaku Islam disiksa. Sehingga Nabi itu angen-angen, waduh nak sing Islam melunak-lunak ini repot. Suatu saat Nabi jalan-jalan melihat Umar di pasar dan beliau sedang gulat. Jadi Umar itu preman, jadi kalau gulat itu menangan. Terus kata Nabi, Allahumma a'izzal Islam di Umar, semoga yang mau Islam yang jenis seperti ini. Betul. Sebagai riwayat ada yang cerita Nabi doa Senin gitu, Kamis sudah Islam. Pertama Islam masuk Umar, Umar masuk apa? Islam. Apa yang dilakukan? Bikin pengumuman. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad SAW akan saya bunuh. Sehingga gentenan orang kafir yang delik, bukan lagi orang Islam yang delik, tapi orang kafir yang sembunyi. Dan awal itu pula dimulai fasdak bima tu'mar. Artinya apa? Figur kayak Abu Bakar itu belum memenuhi kebutuhan ketika ketemu orang kafir-kafir yang rese tadi. Sama, andai kan semua orang Islam itu lunak, itu nanti kalau ketemu yang harbi ya tentu yang kita masalahkan itu kafir yang harbi yang ingin merusak kita, bukan orang kafir yang mau berbaik sama kita. Walhasil singkat cerita Abu Bakar ini ingin diganti Umar karena ada kebatilan-kebatilan yang masif, ada kebatilan-kebatilan yang aktif. Singkat cerita ketika Umar mimpin ditanya sama Abdurrahman bin Auf, engkau mengganti orang yang sangat lunak sementara engkau sangat keras. Nah, ini yang terus dijawab, ya Abdurrahman, wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fil lail tsumma stadadtu alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah fa'ilal makhraj. Jadi intinya gini ya. Ini saya beri analogi. Kalau kita misalnya punya keluarga yang nakal, misalnya yang pergaulan bebas, kalau ketemu paman atau Pak D yang lunak, ngajak pacarnya di situ nggak ditegur, melakukan hal yang haram nggak ditegur, pasti ponakan ini berpikir wah nggak apa-apa, nyatanya Pak D saya nggak negur. Intinya apa? Kalau terlalu lunak menjadikan keponakan ini yang salah tidak tahu kalau itu salah karena nggak ditegur. Kebalikannya kalau pamannya ini terlalu keras, ponakannya juga nggak pernah main ke sini, jadi ya rapo berdidik, ke situ saja enggak. Jadi akibatnya sama, yang terlalu lunak ya nggak bisa didik karena membiarkan, yang terlalu keras juga nggak bisa didik karena ketemu saja enggak, karena ponakannya pasti ya berani ke situ. Intinya apa? Terlalu lunak ya masalah, terlalu keras ya masalah. Maka kata Sayyidina Umar, ketika aku pakai metode dakwah lunak, saya juga takut dosa. Karena lunak adalah bisa saja pembiaran terhadap maksiat. Tapi ketika saya terlalu keras, saya juga takut dosa. Karena keras itu menjadikan tidak berkesempatan komunikasi, tidak berkesempatan interaksi. Natijanya sama, hasilnya sama, sama-sama orang kober didik, tidak berkesempatan mendidik. Itu yang dimaksud Sayyidina Umar. Wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fil lan thumma stadadtu alaihim hatta khasyitu wa fi siddah. Jadi dakwah yang terlalu lunak juga masalah kayak tadi. Tapi saya ini cerita zaman dulu ya, saya tidak ingin dalam konteks bernegara yang baik itu ada ekstremitas, karena ini kan cerita zaman dulu orang kafir itu sangat ekstrim, mengancam membunuh yang mau masuk Islam, sehingga Nabi butuh figur orang kayak Umar yang berani ngancam balik, yang berani ngancam. Nah kalau dulu kan enggak, gara-gara belum ada Umar, Abu Bakar CS-nya hanya jadi objek intimidasi orang
kafir. Tapi gara-gara Umar masuk Islam, gantian Umar yang intimidasi mereka, dan barokahnya itu kemudian Islam nggak diganggu lagi. Nah artinya apa? Kita sebagai dai ini berkebutuhan macam-macam. Makanya terus di fikih disimpulkan, jika ketemu orang kafir yang harbi, yang keras, kita boleh keras. Makanya qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Sehingga ulama dulu yang merangi Belanda, merangi Jepang, karena mereka merangi kita. Tapi kalau mereka tidak merangi kita, tentu kita diharamkan merangi mereka. Nah bayangkan misalnya zaman Belanda jajah kita, Jepang jajah kita, terus kamu fatwa yang lemah lembut, ya repot. Zaman itu ya nggak jadi merdeka dengan fatwanya seperti itu. Nah, Islam itu menyediakan itu semua. Ada fatwa saat perang, juga ada fatwa saat negara normal. Kalau ketika negara normal ya fatwanya tentu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi apapun itu sudah saya niati di sesi ngaji ini, saya akan cerita agama ini liman kana yarjuha wal yaumal akhir. Jadi cerita pokok yang ada di hadis sahih adalah ketika Malakul Jibal menawari Rasulullah SAW untuk menghabisi orang-orang kafir Mekah, Nabi ngendikan, tapi saya berharap dari anak turun mereka menjadi mukmin. Ini bapaknya masih kafir. Nabi berharap generasi ini selesai dengan melahirkan orang-orang mukmin. Jadi setelah Abu Jahal itu ya sudah selesai, karena Abu Jahal melahirkan orang namanya Ikrimah. Khalid lebih ngeri lagi. Khalid itu punya bapak namanya Walid. Wah itu lebih parah lagi. Walid bin Mughirah itu biadab-biadabnya orang Mekah yang paling mengganggu Nabi. Tapi punya anak Khalid bin Walid yang nanti menjadi panglima terbaiknya umat Islam. Wahsy, kayak apa Nabi tidak senangnya sama Wahsy? Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Sampai saking gak senangnya Nabi itu, sudahlah Wahsy, iman kamu saya terima, tapi tolong kalau ketemu saya kamu menghindar. Setiap saya melihat kamu saya akan ikan pamat saya Sayyid Hamzah. Tapi iman kamu sudah saya terima. Sehingga masyhur itu dalam sejarah, Wahsy ketika perang Yamamah yang dipimpin Abu Bakar, dia berkeinginan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ada yang baca Musailamah al-Kadzdzab. Kata beliau, kata Wahsy, saya berjanji fakama qataltu ahabban nasi ila Rasulillah saat tulu abghadun nasi ila Rasulillah. Saya bersumpah karena saya pernah berdosa membunuh orang paling dicintai Rasulullah, saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Itu membunuh Musailamah al-Kadzdzab yang ngaku sebagai nabi. Artinya apa? Orang yang biadab Wahsy, yang bunuh Hamzah sampai seperti itu, gila setelah dibunuh disobek perutnya oleh Hindun, kemudian jantungnya dikunyah. Kayak apa? Tapi Hindun akhirnya ya jadi muslimah, Wahsy jadi muslim. Nah kenapa bisa begitu? Karena selalu ada. Nah contoh terakhir harapan yang tidak kesampaian tapi efeknya bagus. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketua orang munafik. Kayak apa fitnahnya Abdullah sama Rasulullah. Tapi ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal, itu anaknya minta supaya Nabi itu ngasih gamisnya, sama Nabi dikasihkan supaya dipakai mengkafani siapa? Abdullah bin Ubay. Dan ini Ra'isul Munafikin. Bahkan setelah Nabi datang di jenazahnya itu, keluarganya minta supaya Nabi itu corong Jawa kan ngidoni, semua fisiknya disuruh ngidoni bin barokah untuk idoni kanjeng Nabi, diturutin. Orang tuh heran semua, kayak apa salahnya Abdullah bin Ubay bin Salul sama Nabi. Nabi itu tiap jalan satu langkah, dua langkah, dihadang sama Umar. Ama tadzakarta ya Rasulullah qala Ubay kadza wa kadza. Engkau apa enggak ingat kayak apa Ubay menghujat engkau? Engkau apa enggak ingat kayak apa Abdullah bin Ubay mencibir engkau, menghina umat Islam? Hati Umar, sudah tanah kayak Umar, kamu minggir saya mau ke sana. Sampai terakhir Nabi mau mensolatkan, sudah tak mau takbir, baru ada ayat turun, wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabr. Terus Nabi gak jadi sholat. Tapi apa yang terjadi? Meskipun Abdullah bin Ubay akhirnya Nabi gak boleh sholat, aslama min qaumihi wa ashirati alfu ahli baitin. Karena sikapnya Nabi yang simpatik ini, keluarga Abdullah bin Ubay masuk Islam semua. Wong kok sebaik itu? Orang kok sebaik itu? Jadi artinya apa? Jangan-jangan orang yang sedang mati karena oplosan, punya ibu yang muslimah, punya keluarga besar yang muslim,
Sehingga ketika seorang kiai datang ini menjadi simpatik. Pak Yayu Api, ya masih anakku mati ini ya dihormat. Keluarganya Abdul bin Ubay gitu, wong kok api kayak Muhammad, ya jangkar mereka masih munafik. Akhirnya mereka masuk Islam semua, gara-gara melihat berkatu Rasulullah SAW betapa halusnya, dan itu menjadi manhaj kita. Jadi di NU itu ditonggo fasik, terkenal koruptor, terkenal macam-macam di undang-undangan ya teko. Itu bukan menghormati orang fasik. Wah ini berarti melegitimasi kefasikan. Jadi udah orang fasik kok datang. Sebetulnya itu mendatangi sebuah harapan, mendatangi sebuah harapan. Jadi kita berkawan orang fasik, punya berkawan dengan harapan. Jadi ini ciri khas madzhab-madzhab ahli sunnah wal jamaah, dan saya mohon ilmu ini menjadi ilmu yang jadi pegangan kita. Keempat, kenapa itu kita lakukan? Ini ada di kitab Hikam, pernah saya ajarkan juga ketika Fakultas Kedokteran UGM kesini. Kenapa ini kita ajarkan? Yang keempat, ini contoh saya yang terakhir. Karena sebetulnya kita benci orang maksiat itu karena kebetulan orang itu tidak ada hubungan dengan kita. Misalnya begini, kamu dipisoi orang, kan memaafkan itu susah. Coba bayangkan yang misoi itu anak kamu kepada orang lain, kamu berharap apa? Orang itu memaafkan anak kamu. Kalau pertanyaannya, wah misoi kudu diwales, kudu ditabokin, kalau orang mengumpat itu harus ditangani. Pertanyaannya, kamu fatwa gitu karena kebetulan yang salah bukan anak kamu. Coba kalau yang salah itu anak kamu berharap dimaafkan apa dipukulin? Dimaafkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat di alam malakut, kemudian melihat orang maksiat, menurut kamu Ibrahim orang-orang maksiat itu diapakan? Habisi saja ya Allah. Mereka hidup di bumimu, makan dari rezekimu, tapi maksiat terus. Sama Allah diturutin. Sampai 3 kali, ada 3 peristiwa. Ya, ada yang maksiat zina, ada yang maksiat maling, ada yang maksiat apa. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Itu anakmu sembelih. Tidak bisa ya Allah, ini samratu fuadi, ini buah hati saya, wafik ini kesayangan saya. Nah kenapa tidak boleh dibunuh? Ya ini kan kesayangan saya. Nah, ya kenapa? Ya karena anak saya. Terus kata Allah, kamu apa tidak ingat di malam ketika kamu saya mi'rajkan, itu hamba saya yang bikin saya, kamu enak aja usul kamu bunuh. Setelah saya usul supaya anak kamu bunuh, kamu tidak mau. Memangnya kamu lebih sayang sama anakmu ketimbang saya sama hamba-hamba, aku juga sayang. Enak saja kamu tidak ingin, tidak ikut bikin, hanya usul supaya tak bunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim sadar sebenarnya kebencian kita sama maksiat itu karena kebetulan. Itu udah anaknya. Coba kalau kamu jadi dosen lihat mahasiswa goblok itu mantelnya bukan main. Tapi kalau itu anak kamu, wah dosen itu sing apian, ora oleh kereng-kereng saate bocah. Kalau dalam guyonan saya sering sebagai kiai itu sering guyon. Kalau ada pembantu mecahkan piring dimarahin, itu pasti salahnya 2. Mecahkan piring dan tidak cantik. Sekali itu cantik, apa majikannya bisa marah? Itu pasti. Begitu juga wong nyulayani janji kok diamuk. Itu mesti orang atasan. Coba kalau yang nyulayani Pak Mustafid ini rektor, sepurane aku terlambat, dia betul nopo-nopo. Tapi kalau yang terlambat ini office boy atau karyawan, nggak disiplin, nggak profesional. Maka kalau ada kemarahan terhadap kesalahan, pasti sebabnya 2, salah dan tidak prospek. Ada, tapi ini nggak diomongkan, yang kedua ini nggak diomongkan. Nah itu semenjak itu sadar kearifan. Jangan-jangan kebencian kita terhadap maksiat itu sebetulnya bukan karena maksiatnya saja, karena kebetulan itu tidak keluarga kita, tidak anak kita. Nah kearifan-kearifan seperti ini itu harus hidup di komunitas Nahdlatul Ulama, di komunitas NU, umumnya di komunitas Islam. Jadi jangan belajar Islam dari segi lunak saja, karena nantikan itu yang kamu ajarkan, nanti kita kesulitan cari metode ketika menghadapi penjajah. Itu ya ada momennya sendiri. Islam ekstrim itu ada momen ketika ada penjajah. Tapi ketika negara sekarang sudah normal, kita harus semua berhikmati wa bi'idzatil hasan. Tapi apapun itu saran saya satu, orang nggak boleh nggak punya harapan, karena agama ini limangkana yarjuwa wal yaumal akhir, bagi yang selalu punya harapan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.